Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saudara dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Mas Alvin sudah memimpin doa ya. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar, kalian mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ngecek kehadiran dulu ya, tadi lupa ya, belum cek kehadiran. Sekretarisnya siapa? Ya, ada masuk siapa? Sherly sakit, Nur Hamidatus izin, Bu. Oh ya, Sherly sakit sama Nur Hamidatus izin gitu ya. Oke, terima kasih ya, sekretaris. Jadi materi kita hari ini adalah kenaikan titik didih. Ya, sifat koligatif larutan, kenaikan titik didih. Ini tadi sudah kita lakukan ya. Jadi sebelum memulai pelajaran ya, kita biasakan ya, belajarnya dimulai dengan keadaan yang rapi. Kalian sudah rapi, kemudian sekitarnya sudah bersih gitu ya. Oke. Kemudian ini ya, sebelum kita ke materi ya. Masih ingatkah kalian dengan materi pada pertemuan sebelumnya? Masih. Siapa bisa? Siapa kira-kira? Materi apa pertemuan selanjutnya? Sifat koligatif. Sifat koligatif larutan Elektrolit. ya. Selanjutnya ya, untuk materi yang sekarang ini adalah kenaikan titik didih ya. Coba silakan Bu Ina minta dibacakan Mbak Agustin tujuan belajarannya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan definisi kenaikan titik didih larutan dengan tepat. Yang kedua, menyelesaikan perhitungan tentang kenaikan titik didih larutan non elektrolit dengan tepat. Yang ketiga, memberikan contoh fenomena dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan kenaikan titik didih larutan dengan tepat. Yang keempat, melakukan percobaan mengenai sifat koligatif larutan atau kenaikan titik didih secara virtual dengan terampil. Yang terakhir, ada menyusun laporan sederhana hasil percobaan mengenai sifat koligatif larutan kenaikan titik didih dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ya. Selanjutnya ini ya, persepsinya ya. Pernahkah kalian merebus mie? Pernah ya? Semuanya pasti pernah. Biasanya kesukaan kalian ini mie instan ya. Kemudian pernahkah kalian mengamati ya, pada saat memasukkan mie instan ke dalam air yang mendidih, tiba-tiba air berhenti mendidih sejenak sampai waktu tertentu gitu ya. Jadi sudah mendidih ya, ketika mie-nya dimasukkan tiba-tiba tidak mendidih lagi kan gitu ya, berhenti sejenak. Kemudian baru mendidih kembali setelah beberapa menit mungkin gitu ya. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Kira-kira kenapa ini? Siapa? Oh ya, Mas Rifki ya. Kenapa Mas Rifki kira-kira? Mungkin jawabannya seperti ini, Bu, karena ada mie yang dimasukkan sehingga air mendidih lebih lama. Motivasi itu apa sih? Jadi gini nah, manfaatnya kita mempelajari materi ini, sifat koligatif larutan kenaikan titik didih itu tuh apa sih? Gitu ya. Gambar apa ini kira-kira? Oh ya, Mbak Tania, gambar pengeboran minyak, Bu. Pengeboran minyak. Ke kegiatan inti. Nah, bagian kelompok ya. Nah, silakan kalian berkelompok ya, sesuai yang Bu Ina tampilkan di depan. Nih ya, setelah sudah berkelompok, go to LKPD. Jadi Bu Ina bagi LKPD. LKPD itu lembaga kerja peserta didik. Nanti kalian baca LKPD itu ya, lakukan sesuai langkah-langkah yang ada di LKPD ya, kemudian diskusikan. Ya, diskusikan apa yang ada di LKPD itu. Gitu ya. Oke. Bentar, nanti kita tuliskan rumusan masalahnya apa. Ini ya. Oke. Nah, sekarang untuk membuktikan hipotesisnya gitu ya. Kalau yang pertama tadi sudah ya. Yang pertama kan sudah. Itu sebetulnya ada yang kedua. Yang kedua ini kan ada dua pendapat. Ya.
pendapatnya kelompok Agustin atau pendapatnya kelompok Mel. Kira-kira yang betul yang mana, yang benar yang mana? Coba kita buktikan dengan percobaan. Itu ya. Oke, jadi ini hipotesisnya. Oke. Coba kita buktikan dengan percobaan ini. Silakan HP dikeluarkan, HP-nya masing-masing. Link. Oke, 500 misalkan ya. Kemudian kalau sama apa ditambahkannya? Misalkan zat terlarutnya adalah glikol. Kemudian molalitasnya berapa? Ini sudah ada, nggak perlu ngitung. 0,05. Bisa ya? Bisa? Nah, mudah sekali ya. Mudah ya. Silakan coba dikerjakan. Isikan di LKPD yang kolom-kolom. Ini sama apa enggak? Iya sama. Ini glikol. Titik-titiknya sama enggak? Titik-titiknya enggak sama ternyata ya. Karena kenapa enggak sama? Karena zatnya sama. Oh, zatnya sama tetapi Jumlah zat terlarutnya itu. nah, karena jumlah zat terlarutnya ternyata sudah kelompoknya Agustin mau ke depan? Mau. Ayo. Silakan kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Nanti hasil perhitungannya dituliskan di papan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil percobaan kami. Dari hasil percobaan, ketika air 500 gram ditambah glikol 31 gram menghasilkan molalitas 1 mol dan titik-titik larutan 100,52. Dan yang kedua, ketika air 500 gram ditambah glikol 62 gram menghasilkan molalitas 2 molar dan titik-titik larutan 101,04. Nomor 2 itu kan untuk mereka titik 250 gram air menjadi 100,1 derajat Celcius pada tekanan 1 atm atau Kp sama dengan 0,50, maka jumlah gula yang harus dilarutkan adalah berapa gram. Nah, kita pakai rumus yang sama yang dijelasin dari tadi. Jadi kita pertama-tama cari delta TB nya berapa dulu. Pakai rumus delta TB sama dengan TBL atau titik larutan dikurangi titik TBP pelarut. Jadi delta TB sama dengan 100,1 dikurangi 100 sama dengan 0,1. Setelah dapat delta TB nya, kita nyari gram pakai rumus delta TB sama dengan Kb kali molar. Jadi karena TB yang diketahui tinggal masukin aja 0,1 sama dengan Kb nya diketahui di soal 0,5 dikali rumus molar, yaitu gram per ml kali 1000 per massa terlarut. Terus setelah itu tinggal masukin aja mana yang udah diketahui di soal. Jadi 0,1 sama dengan 0,5 dikali gram karena gramnya belum diketahui per 342 dikali 1000 per 250, hasilnya 17,1 gram. Jadi kesimpulannya, titik larutan tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarutnya. Apabila jumlah zat terlarutnya atau molalitasnya sama, meskipun zat terlarutnya berbeda, maka hasil titik di larutannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya. Coba Bu Ina ulang yang glikol. Tadi yang glikol ya, yang glikol. Coba tadi berapa glikolnya? Airnya berapa? 500. Ya. Kemudian glikolnya Glikolnya yang pertama 31. Yang pertama 31. Ini percobaan pertama. Ya. Ya, Pertama ya. Ternyata titik-titiknya berapa? titik-titiknya 100,52. 100,52. 100,52 gitu ya. Molaritasnya berapa? 1 molar. 1 molar. Kemudian Bu Ina minta yang gliserol. Percobaan yang ke berapa itu? 3. Gliserol. Berapa gliserolnya? 46. Ini gliserol. Bu Ina ganti gliserol ya. Ya, Oke, ininya 46. 46. 46. Ini ya. Ya. Molaritasnya 1. 1. Ya. Titik-titiknya 100,52. Nah, Dari percobaan ini nanti kita punya
dua hipotesis ya, dari kelompoknya Agustin kelompok 3 dan kelompoknya Imer kelompok 2 sama kelompok 3. Kalau kelompok Agustin tadi yang mempengaruhi titik didih adalah banyaknya zat terlarut atau molalitasnya. Berarti meskipun jenisnya berbeda, kalau banyaknya atau molalitasnya sama maka titik didihnya sama, begitu ya? Oke. Kalau email tadi jenisnya kan itu ya, jenis zat terlarut. Kalau zat terlarut jenisnya berarti ini. Yang percobaan pertama kan glikol, percobaan kedua glikol, sama-sama glikol berarti akan sama, gitu ya. Ternyata belum tentu seperti itu. Ternyata percobaan pertama dan kedua dihasilkan titik didih yang berbeda. Kenapa? Karena konsentrasi atau molalitasnya berbeda. Gitu ya, yang dimaksud dari percobaan ini seperti itu. Jadi yang mempengaruhi apa? Tadi sudah disampaikan oleh Agustin. Apa? Banyaknya zat terlarut. Hadapnya ke depan kembali. Bu Ina bagi soal prosesnya. Nah, kita sudah masuk ke kegiatan penutup. Nah, mari menyimpulkan. Tadi sudah disampaikan ya, kesimpulan berkali-kali ya. Sekarang kita simpulkan lagi biar lebih jelas ya. Jadi apa yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini gitu ya. Oke, silakan siapa mau menyimpulkan? Ya, silakan ke depan. Sampaikan kesimpulannya. Jadi dari pembelajaran kita hari ini yang dapat kita simpulkan yang pertama, kenaikan titik didih menggambarkan fenomena bahwa titik didih dari cairan atau suatu pelarut akan lebih tinggi ketika senyawa lain ditambahkan, yang berarti bahwa larutan akan memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada pelarut murninya. Yang kedua, berdasarkan hasil percobaan, titik didih larutan tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarut, tetapi dipengaruhi oleh jumlah zat terlarutnya. Apabila jumlah zat terlarutnya atau molalitasnya sama, meskipun jenis zat terlarutnya berbeda, maka hasil titik didih larutan akan sama. Ya, sudah jelas ya, kesimpulannya sudah dibacakan dan tadi sudah temannya juga sudah sebelum ini ya, sebelum proses tadi sudah juga ya, sudah Bu Ina beri kekuatan juga sudah jelas. Sekarang mereview, coba review itu hari ini kita belajar apa saja gitu ya. Coba siapa mau mereview, menceritakan ulang, oke silakan Mas Rifki lagi di atas. Hari ini kami telah mempelajari sifat koligatif larutan kenaikan titik didih. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kami telah berdiskusi mengerjakan LKPD dan menyelesaikan perhitungan tentang kenaikan titik didih larutan non-elektrolit. Melakukan percobaan menggunakan laboratorium virtual. Dari percobaan tersebut kami mengetahui faktor yang mempengaruhi titik didih larutan, yaitu jumlah molalitas zat terlarut. Ya, oke. Nah, selanjutnya yang terakhir ya, Bu Ina minta kalian mengisi lembar lagi ya. Bu Ina banyak lembarnya ya. Jadi ini namanya lembar refleksi. Refleksi itu apa? Kayak apa ya? Kesan ya, kesan kalian ya selama pembelajaran. Ya, yang baik apa? Kemudian yang mau kalian mempelajari lebih lanjut mengenai topik ini tadi apa? Nah, seperti itu ya. Dan tolong ini lembar refleksinya diisi dulu. Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kalian dapat tugas apa tadi Bu Ina bilang? Membuat laporan percobaan. Kemudian tugasnya membaca ini ya, membaca materi tekanan positif. Ya, karena tadi di awal sudah kita mulai dengan berdoa, gitu ya. Semoga mendapat ilmu yang manfaat barokah. Marilah kita tutup juga dengan berdoa. Ketua kelas minta tolong untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan selesai masing-masing berdoa dipersilakan. Berdoa saja. Oke, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Bu Ina minta maaf apabila dalam pembelajaran ini ada